Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, mantap. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini, dan doa dan harapan saya kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai. Dan ketika kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah, semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita dan kita dapat laksanakan dalam kehidupan kegiatan ibadah kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu beribadah kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Jadi ibadah itu jangan menjadi siksaan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi ibadah itu menjadi sebuah kesukaan, menjadi sebuah kegemaran, menjadi sebuah kesenangan yang sangat luar biasa, menjadi sebuah kebahagiaan. Karena apa? Ketika kita melakukan ibadah kita dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh, Alkitab memberikan jawaban mengapa kita harus beribadah. Tema kita adalah beribadah kepada Allah tidak akan sia-sia. Pertama, alasan karena yang pertama, Allah memberi upah sebagaimana yang kita baca. Orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya, dengan tulus hati, dengan kekudusan, dengan kebenaran, mereka akan mendapatkan upah dari Allah. Tapi kan mencari Allah itu bukan hanya sekedar banyak orang datang beribadah kepada Tuhan, datang beribadah tetapi dengan tidak sungguh-sungguh, dengan atau kesalahan tanpa iman. Mereka hanya sekedar datang, duduk diam, dengar khotbah, beribadah, memuji Tuhan, sudah pulang tanpa pertobatan. Sehingga banyak menjadi seteru salib Kristus, menjadi batu sontohan, menjadi batu sandungan, yang menipu tetap menipu, yang jahat tetap jahat, yang mencuri tetap mencuri, yang berzina tetap berzina, yang melakukan kejahatan tetap melakukan kejahatan. Itulah orang-orang yang memaknai ibadah tanpa kuasa. Tetapi firman Allah katakan dengan jelas bahwa ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh hati, dengan iman dan percaya kepada Allah, dan saya atau kita yang melakukan akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tentu ingin melihat orang-orang yang mendapat ganjaran dari hal tersebut. Upah kita dapat dari Bapa di surga, bahwa setidak-tidaknya kita memiliki kekuatan yang supranatural dari Tuhan, kuasa. Karena apa? Hubungan yang harmonis, yang intim dengan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Lalu yang kedua, manfaat yang kedua, beribadah kepada Allah tidak akan sia-sia karena membuat orang hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Jadi kalau engkau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan,
Wah, itu sangat luar biasa. Makanya uh, dalam apa itu? Dalam Roma 12 ayat 1, dengan kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sedang. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita ini supaya dipakai oleh Tuhan. Ya, supaya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk kebesaran nama Tuhan. Bukan menyakiti hati Tuhan. Bukan melakukan apa yang jahat di depan Tuhan. Karena kita akan mendapatkan ibadah. Saya baca satu ayat lagi dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi ketika kita mendapat kasih karunia dari Allah, kasih karunia itu akan menuntun kita untuk setia beribadah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya kata firman Allah dengan jelas, supaya jangan bagi kita itu tidak timbul kepahitan. Kalau orang sudah timbul kepahitan, bahaya. Orang yang hidup dalam kepahitan itu tidak menyenangkan. Bahkan bisa mendapatkan sakit kanker. Ada seorang yang sangat benci kepada ayahnya, dan kemudian dia mendapat sakit penyakit kanker. Lalu dokter menganggap sudah tidak ada harapan. Dia sudah tidak ada harapan lah. Tetapi dia ingin hidup, dia tetap ingin hidup. Lalu kemudian sang dokter, karena dokter ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, masih ada satu cara yang bisa menyembuhkan Anda. Kata dokter itu, apakah itu dokter? Lalu dokter ini, apakah engkau membenci seseorang? Dia katakan tidak, saya tidak pernah membenci seseorang. Lalu dia berkata, kalau begitu saya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Lalu dia pergi. Tapi setelah dia dibawa keluar kembali oleh perawat, lalu kemudian sebelum dia keluar dari pintu, ya Pak Dokter, saya membenci orang tua saya, bapak saya baru datang kemari. Lalu dikatakan bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau kalau engkau mengampuni orang tua. Dia katakan, lebih baik saya mati daripada saya harus mengampuni orang tua saya. Terlalu sakit di sini, Pak Dokter. Dia tidak bercerita tentang sakit hati yang dibuat oleh orang tuanya, tapi dia berkata, dia sakit hati di sini. Lalu kemudian dia pindah ke Jakarta sana. Lalu kemudian dengan harapan bisa menghindarkan diri dari orang tua. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia berobat di rumah sakit yang ada di Jakarta. Lalu kemudian dia memutuskan untuk keluar. Lalu keluarganya yang ada di Jakarta mengatakan ayahnya sakit. Dia memberi uang kepada ayahnya, tapi dia tidak ngomong apa-apa. Dia tetap memberi uang kepada orang tuanya. Lalu di terakhir kali dia berkata, merasa dia hidupnya tidak lagi arti. Dia berkata, memberikan harta yang terakhir supaya dia tidak lagi memanjat-manjat pohon kelapa orang tuanya. Ya, dengan uang itu bisa dijadikan modal usaha pekerjaan supaya orang tuanya bisa hidup.
tidak lagi memanjat dari hasil pohon kelapa. Dan apa yang terjadi? Hari itu dia memutuskan, yang berhak hidup itu bukan saya, yang berhak hidup itu orang tua, bapaknya, walaupun orang tuanya sedang sakit stroke. Tetapi kemudian dari situ Tuhan menyembuhkan orang tuanya. Tuhan menyembuhkan orang tuanya, dan kemudian apa yang terjadi? Mereka mengalami terobosan, dan kemudian dia menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati segala pertolongan Tuhan, dan menikmati segala apa yang dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Lalu kemudian setelah dia mengatakan kepada saudaranya bahwa ini yang terakhir kali dia akan memberikan uangnya dan sekaligus modal bagi orang tuanya, lalu dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa sakit penyakit. Dan apa yang terjadi? Begitu orang ini dimarah oleh dokter. Karena apa? Kamu kenapa melarikan diri? Karena penyakitnya ini tidak akan mungkin sembuh tanpa pengobatan. Kalaupun itu ada, harapannya sangat kecil, dan itu sebabnya dia sangat dimarahi. Lalu dia katakan, kenapa kamu lari? Karena saya tidak punya lagi biaya untuk mengobati diri saya. Lalu mereka periksa, dan kemudian mereka kaget. Mereka terkejut bahwa negatif. Apa yang terjadi ketika dia dikatakan, kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berkata, aku membenci orang tua saya. Tetapi ketika saya menentukan siapa yang harus berhak hidup, saya mengatakan, ayah saya yang harus hidup. Dan kedua-duanya Tuhan sembuhkan. Kedua-duanya Tuhan tolong. Kenapa? Pengampunan tidak, yang sudah ditahan begitu rupa, dibuat menjadi kepahitan, menghancurkan dirinya, menghancurkan hidupnya, menghancurkan hubungannya dengan Tuhan, menghancurkan hubungannya dengan orang tuanya. Dan kemudian setelah dia mengatakan, dia dipulihkan, dia melakukan itu, dan dia disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Alkitab mengatakan, kalau kita meninggalkan kasih karunia, hidup dalam kepahitan, itu bisa menimbulkan sakit penyakit yang membuat kita menderita, yang membuat kerusuhan, kekacauan hidup. Dan itu sebabnya jangan meninggalkan ibadah. Yang ketiga, kata firman Allah, bahwa beribadah kepada Allah tidak akan sia-sia karena mengandung janji hidup masa kini maupun masa yang akan datang. Masa kini disertai, dilindungi, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Berkat-berkat Allah dicurahkan, baik berkat masa kini maupun berkat masa yang akan datang. Berkat masa yang akan datang itu sorga, di mana kita tinggal bersama-sama dengan Yesus. Berkat masa kini pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ibadah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, kekuatan. Masih ingat bagaimana Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, bagaimana dia memilih untuk hidup beribadah kepada Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, untuk meneluti jalan-jalannya, dan hidup beribadah kepada Dia. Aku dan seluruh keluargaku. Tapi kamu pilih, kamu mau beribadah kepada Allah orang Amori atau Allah yang aku sembah? Bangsa Israel menjawab, karena mereka sudah melihat, Yosua adalah saksi hidup bagaimana Tuhan menyatakan segala kebaikan dan kebesaran melalui dan di dalam hidupnya. Dan itulah sebabnya saya mengatakan, ibadah yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh bukan tanpa makna. Ibadah yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh
bukan tidak bermanfaat. Ibadah yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh, mungkin kau katakan 2 jam, itu mendatangkan kehancuran bagi saya, membuang uang dan lain sebagainya. Pendeta, aku senang mendapatkan ini dan itu. Tidak, saudaraku. Karena kami tahu manfaat ibadah itu, maka kami dorong saudara-saudara kami seiman untuk setia kepada Tuhan, setia beribadah, tidak meninggalkan waktu-waktu peribadatan, tapi sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Mendapat penyertaan daripada Tuhan. Dan kalau engkau disertai oleh Tuhan, percayalah, segala sesuatu urusannya menjadi mudah. Tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, kesukaran akan mendatangi engkau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman. Biar kami menyadari bahwa ibadah yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan sia-sia bagi kami, tapi mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Kami mendapatkan upah, kami hidup dalam damai sejahtera, kami hidup mendapat janji dari Tuhan, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Kalau engkau mau didoakan, ingatlah Tuhan mampu datang kepadamu, karena Dia tidak mengenal waktu, jarak maupun ruang. Dia mampu datang kepadamu menyembuhkan engkau. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun itu, dalam nama Yesus aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus Kristus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi engkau yang sedang mengalami masalah, mari datang kepada Tuhan, serahkan. Tuhan yang memberikan solusi, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, kalau engkau orang yang mau didoakan, angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat pada Tuhan, menyertai mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Kuatkan mereka Tuhan, sehingga setiap kami akan berkata, segala pertolongan datang karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena solusi dari segala persoalan kami ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau telah menolong, Engkau telah memberkati mereka, sehingga setiap mulut akan berkata bahwa pertolongan datangnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita beristirahat. Sebelum kita beristirahat, kiranya jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah. Mantap, mantap, mantap.